Halo Re, selamat datang di Rekomentar. Kali ini kita lagi pegang laptop gaming versi budget dari Acer. Ini dia Acer Nitro 5, versi yang pakai prosesor dari AMD. Walaupun secara seri dia lebih murah daripada Predator, tapi tetap aja laptop ini bisa dibilang kenceng banget karena udah didukung dari Ryzen 5000 series sama juga GeForce RTX. Penasaran gimana pengalaman pakainya secara keseluruhan? Untuk itu langsung aja, gue David dari Rekomentar dan ini review lengkap untuk Acer Nitro 5. Pasar laptop gaming di bawah 20 juta emang selalu seru nih. Soalnya kebanyakan bisa kasih spek yang tergolong tinggi untuk harga yang ditawarkan. Gitu juga dengan Acer Nitro 5 ini. Untuk varian dengan Ryzen 5000 series dengan kode AN51545 ini, ada nih yang pakai AMD Ryzen 7 5800H dan RTX 3060 yang dijual di harga resmi 19 jutaan. Tapi namanya laptop kan nggak cuma soal kencang-kencangan prosesor atau grafik card doang ya. Banyak faktor pendukung lain yang bakal kita kulik nih. Pertama, dari desainnya. Acer Nitro 5 ini mengusung desain yang kerasa gaming dengan bodi yang banyak lekukan tajam serta kesan berototnya. Cuma kurang banyak aja nih LED-nya. Secara dimensi tergolong bulky ya, buat ukuran laptop yang 15 inci. Tebalnya lebih dari 2 cm dan beratnya juga lebih dari 2 kg. Jadi mungkin kurang cocok nih buat yang lagi nyari laptop yang ringan dan compact untuk dibawa-bawa mobile. Bahan bodinya dari polikarbonat yang kerasa kurang solid, bunyinya kurang padat, dan masih banyak flexnya kalau ditekan. Tapi masih sesuai lah buat harganya. Unit yang kita pegang ini warna hitam ya, dengan ada logo Acer di covernya, serta ada kesan kayak Pro Six Pack. Gue banget lah ini. Dan di agak belakang, ada tulisan Nitro. Dari atas, kelihatan pojoknya yang dipapas biar ada lekukan tajam tadi. Cuma di bagian bawah yang kerasa tajam kalau gesekan sama tangan, soalnya sudutnya emang tajam saat nggak sengaja kepegang dari samping. Saran sih, dibikin lebih ngebulet kali ya ujungnya biar lebih nyaman. Bagian bawahnya ada lubang buangan panas dengan kipasnya yang ada RGB-nya. Cool nih, keren sekaligus adem. Selain itu, ada juga dua speaker di bawah. Sementara bagian belakangnya ada grill lubang buangan panas, yang di tengahnya ada aksen merah biar lebih gahar, plus ada port charger juga. Untuk sisinya, selain ada lubang buangan panas, portnya pun tergolong lengkap. Di sebelah kanan ada satu port USB Type-C, satu port USB Type-A, sama port HDMI. Sementara di kiri, ada audio combo jack, dua lagi port USB Type-A, port Ethernet, serta ada juga Kensington lock. Sementara kalau dibuka, baru nih kelihatan layar 15,6 inchinya yang cukup nyaman sejauh kita pakai, baik buat gaming, nonton, ataupun kerja harian. Layarnya IPS dengan resolusi Full HD dan refresh rate-nya 144Hz. Tergolong oke lah, terutama buat main game yang perlu FPS tinggi. Soal warna, color gambutnya belum sampai 100% sRGB. Ya mungkin cukup wajar lah ya untuk laptop gaming budget. Secara kompetitor setaranya pun pakai layar yang kurang lebih setara. Buat nonton sih udah cukup, tapi kalau kalian pakai buat kerja, misalnya buat desain atau edit foto video yang perlu warna yang super akurat, mungkin bisa pakai layar tambahan yang lebih tinggi akurasi warnanya. Atau mungkin ada juga laptop yang lebih cocok dengan kebutuhan kalian. Langsung aja deh, mampir ke rekomentar.com. Bezel layarnya masih agak gede sih di bagian atas sama bawahnya. Kalau kiri sama kanan sih udah agak tipis. Dengan di bawah ada logo Acer, serta di atas ada kamera HD yang tergolong cukup lah, misalnya kalau buat dipakai untuk video call. Dan ini hasil perekaman untuk kamera dari Acer Nitro 5. Kira-kira kayak gini lah hasilnya. Resolusinya di HD 720p, dan untuk suaranya kira-kira kayak beginilah. Buat video call aja sih kurang lebih oke lah. Gak lupa, di pojokan kepotong dikit ya. Menurut kita sih aman aja, tapi mungkin ada yang keganggu. Dan yang kita suka, laptop ini bisa dibuka pakai satu tangan. Jadi terkesan lebih oke untuk distribusi beratnya. Engselnya pun bisa dibuka sampai sekitar 120 derajat. Bagian bawahnya ada keyboard ukuran full size dengan numpad. Dan tentunya laptop gaming wajib RGB lah ya. Rumornya kan bisa naikin FPS. RGB-nya 4 zona yang bisa diatur dengan beberapa pilihan pola warna, serta ada 4 tingkat kecerahannya.
Untuk keyboardnya sendiri standar sih, sekitar 1,4 mm untuk travel key-nya. Buat dipakai kerja, ngetik, browsing gitu-gitu lumayan nyaman lah. Walaupun buat gaming, mungkin menurut kita bisa lebih tactile lagi. Dan ada juga hotkey buat masuk ke NitroSense, cuma efeknya bikin numpad-nya jadi nggak standar sih, soalnya ada tombol yang kegeser, jadi selama kita pakai jadi sering salah pencet. Tapi ya cuma butuh pembiasaan aja sih ini. Palm rest-nya lumayan luas, dan touchpad-nya yang fungsional buat kerja. Tadi luarnya, sekarang kita ke bagian dalamnya. Acer Nitro 5 ini diperkuat CPU hingga AMD Ryzen 7 5800H kayak yang kita pegang ini. Prosesor dari AMD dengan 8 core dan 16 thread yang udah pakai teknologi 7 nanometer dan arsitektur Zen 3 dengan clocknya yang bisa sampai 4,4 GHz. Cuma unit yang kita pegang ini bukan versi yang dijual resmi ya, soalnya ini pakai GPU RTX 3080. Saat versi retailnya maksimal di RTX 3060 aja dengan memori 6 GB. Unit yang kita pegang ini juga pakai RAM 16 GB dan SSD 1 TB. Kurang lebih mirip lah dengan unit retailnya. Tapi beda kapasitasnya aja sih, speednya mungkin masih kurang lebih sama. Kira-kira seginilah pas kita tes untuk read sama write-nya. Untuk performa benchmark, terutama di Cinebench yang lebih fokus ke CPU sih nggak beda jauh dari aslinya. Tapi kalau kayak 3D Mark sih bisa jadi beda. Buat performa gaming juga bakal beda nih. Tapi bakal kita coba kasih gambarannya. Untuk laptop ini, Acer kasih cukup banyak pilihan nih untuk setting performanya yang bisa diatur via aplikasi NitroSense. Bisa atur kecepatan kipas antara auto, max, ataupun custom manual. Bisa juga setting performanya dari yang power saver, balance, hingga high performance. Ada juga teknologi Cool Boost buat naikin kecepatan kipas saat beban kerja laptopnya lagi berat. Kita coba pakai beberapa kombinasi untuk benchmarking dengan beberapa aplikasi juga kayak Cinebench, 3D Mark, serta PC Mark. Dari sini kelihatan nih, bedanya nggak terlalu signifikan antara kipas auto sama max, serta performanya di setting balance dengan high performance. Berarti udah cukup pintar nih buat nyesuaiin. Paling yang beda jauh saat di mode power saver aja sih. Itu kalau dari benchmark. Sementara kalau dipakai beneran buat sehari-hari kayak gimana? Karena kita pakai versi RTX 3080, wajar semua game bisa dilibas rata kanan, gak usah banyak mikir lah. Kita tes di settingnya high performance ya, dengan DLSS-nya juga on buat game yang support. Mulai dari game e-sport kayak CSGO, bisa dapat rata-rata di 200-an FPS. Kadang naik turun sih tergantung scene-nya. Meskipun layarnya belum bisa ngimbangin dengan refresh rate-nya yang cuma 144 Hz. Game tongkrongan kayak PES 2021 juga bisa sampai 200-an FPS saat gamenya maksimal di 60 FPS aja. Gitu juga game AAA macam Assassin's Creed Odyssey bisa dapat rata-rata di 60-70 FPS tergantung scene-nya. Kalau lagi berantem rame, kadang turun juga sih ke 50-an FPS. Tapi udah mantep banget lah ini. Gitu juga Shadow of Tomb Raider yang bisa dimainin di kebanyakan di rentang 100-120 FPS. Cakep lah. Untuk suhunya juga kejaga banget kok. Suhu paling tinggi ada di belakang yang dekat tempat buangan panas. Sementara keyboard, terutama WASD, tetap adem, cuma di 30-an derajat. Cuma sayangnya, versi RTX 3080 ini belum dijual resmi di Indonesia. Yang masuk sini maksimal RTX 3060 aja, dengan dayanya yang up to 95 watt. Jadi hasil yang kita tes ini bakal beda nih dari versi yang saat ini udah dijual resmi di Indonesia. Dan bedanya bakal lumayan signifikan. Sementara buat content creator, banyak juga kan yang pilih laptop gaming buat ngedit konten, soalnya speknya kenceng. Kita coba tes juga deh. Pertama kita tes pakai Blender untuk render 3D. Untuk render CPU-nya bisa di bawah 4 menit. Sementara pakai GPU Radeon Integrated-nya rata-rata di 6,5 menit. Dan kalau pakai RTX 3080-nya rata-rata cuma butuh sekitar 37 detik aja. Beda jauh banget kan? Kemudian kita tes buat edit video pakai Premiere Pro. Buat ekspor video 4K durasi 2 menit dengan ada color grading sama high bitrate bisa selesai dalam 5 menitan. Sementara video 1080p dengan durasi 2 menitan juga dan pakai color grading bisa selesai render sekitar 1 menit aja. Soal baterai, laptop ini pakai kapasitas 57 Wh yang menurut kita nggak terlalu gede sih
buat laptop dengan power segini. Tapi ingat ya, laptop yang kita tes ini nggak standar yang dijual resmi, jadi mungkin bakal ada perbedaan. Untuk unit yang kita tes, dengan brightness 50% dan RGB keyboardnya nyala, buat nonton video kayak YouTube atau Netflix, dalam setengah jam berkurang sekitar 11-12%. Sayangnya, angka yang kurang lebih sama juga kita catat saat modenya power saver. Jadi kayak nggak ada beda nih, harusnya power saver kan lebih hemat daya ya dibandingkan normalnya. Gitu juga buat dipakai browsing atau ngetik-ngetik sambil setel lagu, dalam setengah jam berkurang sekitar 17% di mode balance dan sekitar 14% di mode power saver. Nggak beda-beda jauh amat lah ya. Kalau nggak tahan banget pengen main game tapi nggak bawa colokan, ya bisa aja sih buat yang nggak berat-berat amat. Buat main CSGO misalnya, dibatasin sih di 30 fps, cuma baterainya aja nih yang ngocor, dalam setengah jam aja bisa berkurang sekitar 30%. Gitu juga PES 2021, yang bisa dimainin, tapi dibatasin di 30 fps juga, dengan baterainya yang bisa ngurang 40% dalam setengah jam main aja. Jadi saran kita, bawa aja lah chargernya kalau lagi kerja di luar. Soalnya baterainya mungkin nggak cukup buat dipakai kerja seharian 7-8 jam gitu untuk pemakaian normal. Buat ngisinya lagi, bisa pakai charger bawaan yang 180 wattnya ini. Speed ngecasnya, dari kosong bisa keisi sekitar 40% dalam setengah jam, 75% dalam 1 jam, dan kalau mau penuh banget, butuh sekitar 1,5 jam lah. Lanjut soal audio, Acer Nitro 5 ini pakai 2 speaker di bawah. Untuk suara standarnya sih sekedar cukup aja ya. Belum selevel laptop gaming yang lebih mahal, yang ada tambahan tweeter yang ngadap atas. Tapi speakernya ini ketolong dengan adanya tuningan dari DTS, yang bikin suaranya bisa jauh lebih asik kalau kalian nyalain DTS X Ultra-nya ini. Bisa dipilih juga beberapa pilihan setting, atau kalau mau lebih detail, bisa setting equalizer sendiri. Kira-kira ginilah hasil keluaran dari speakernya. Kemudian untuk OS-nya, saat ini pakai Windows 10, tapi udah ada tulisannya nih, nantinya bakal bisa update ke Windows 11. Tinggal tunggu aja. Nah, itu dia tadi Acer Nitro 5. Secara umum, kalau bisa kita simpulin sih, laptop ini layak lah buat jadi pilihan buat kalian yang lagi nyari laptop gaming yang harganya nggak mahal-mahal amat. Dengan performa yang kenceng dan bisa diandelin, keyboard yang udah RGB, dan juga layar yang udah refresh rate-nya 144Hz, cocok lah ini buat para gamer, terutama buat kalian yang gaming yang e-sports. Kekurangan mungkin masih ada, kayak di build quality-nya menurut kita masih bisa di-improve, dan juga buat content creator yang nyari layar yang akurasi warnanya tinggi banget, menurut kita mungkin masih bukan yang paling cocok ini. Walaupun speknya udah kenceng lah. Tapi itu menurut kita sih. Kalau menurut kalian cocok nggak sih buat kalian? Boleh komen-komen di bawah. Oke, sementara segitu dulu aja kali ya review kali ini. Silahkan like, subscribe kalau konten bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, dan adios!